الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الله تعالى أمرنا جميعا بتقوى الله فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين الحمد لله رب العالمين. Jamaah Surat Rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir berpesan untuk kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, wabil khusus untuk Al-Fakir sendiri, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Beliau baca surat Al-Maidah mulai ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4, 5, 6 terus hingga sampailah bacaan Nabi pada ayat 118. Tepat di ayat 118 ini Nabi berhenti, tidak meneruskan, Nabi berhenti. Kemudian ulangi lagi ayat ini 118. Berhenti lagi, ulangi lagi, berhenti lagi, ulangi lagi. Lalu kemudian surat Al-Maidah itu jumlah ayatnya 120. Artinya 2 ayat lagi itu Shadaqallahul Azim. Tapi Nabi enggak teruskan. Nabi berhenti di ayat ini 118. Ulangi lagi, berhenti lagi, ulangi lagi. Kemudian setelah sekian kali mengulang, Nabi berucap, Ya Rabb ummati, Ya Rabb ummati. Kata Nabi, wahai Allah, wahai Tuhanku, bagaimana dengan keadaan umatku ya Allah? Selamatkan umatku ya Allah. Kata Nabi begitu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mari kita lihat ada apa Al-Maidah 118 ini sehingga Nabi ulang-ulang terus ini ayatnya. Rupanya surat Al-Maidah ayat 118 ini satu doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam kala itu. Ketika Nabiullah Isa alaihissalam umat-umatnya sudah mulai durhaka,
sudah mulai membangkang, sudah tidak patuh tunduk lagi kepada syariat yang ada saat itu. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam, yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 118 ini, di mana dikatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika engkau azab mereka, sesungguhnya mereka adalah umat-umatmu ya Allah. Dan jika engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau maha bijaksana dan maha bijaksana. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nabiullah Isa alaihissalam, ketika umatnya sudah mulai durhaka, membangkang, tidak tunduk patuh lagi kepada syariat yang ada saat itu, Nabiullah Isa alaihissalam sepertinya lepas tangan, sepertinya sudah tidak bertanggung jawab lagi. Mau diazab, mau dibinasakan, terserah engkau ya Allah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau azab mereka, sesungguhnya mereka adalah umat-umatmu. Tetapi ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ini ayat Al-Maidah 118, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, Nabi berucap, ya Rabb, ummati, ummati, wahai Tuhanku, selamatkan aku punya umat ya Allah. Begitu perhatiannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umatnya, sehingga ketika Nabiullah Isa alaihissalam membiarkan umatnya mau diazab, mau dibinasakan, Nabi tidak. Nabi berucap, Nabi berdoa, ummati, ummati. Maka di sepertiga malam turun malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kabar gembira, absyir laka ya Muhammad, bergembiralah engkau wahai Muhammad, bahwa dikatakan dalam ayat lain, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, bahwa Allah tidak akan mengazab, membinasakan engkau punya umat selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Artinya selama Nabi masih hidup, Allah tidak akan binasakan umatnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ternyata tidak sampai di sini. Nabi tidak puas dengan jaminan yang Allah berikan kepada umatnya bahwa selama Nabi masih hidup, azab tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi terus berdoa, menangis, ya Rabb, ummati, ummati. Bergetar arsy, fahtazal arsy turban wastibsyara. Dikatakan dalam sepanjang usia dunia ini arsy bergetar 4 kali. Salah satunya itu Astazal arsy turban wastibsyara. Nabi tetap minta jaminan. Kalau Allah sudah berikan jaminan bahwa selama Nabi masih ada di antara umat-umatnya, artinya selama Nabi masih hidup, Allah tidak akan turunkan azab, tidak akan turunkan bencana. Lalu bagaimana ketika saya sudah meninggal? Bagaimana ketika Nabi sudah meninggal? Ya Rabb, ummati, ummati. Nabi terus minta jaminan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui malaikat Jibril, Allah utus yang kedua kalinya turun membawa kabar gembira. Absyir laka ya Muhammad, bergembiralah engkau wahai Muhammad. Dikatakan dalam ayat lain, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, bahwa Allah sekali-sekali tidak akan turunkan azab, bencana, dibinasakan umat-umatmu wahai Muhammad selama mereka mau beristighfar. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, rupanya ini kunci supaya kita selamat dari azab, supaya kita tidak dibinasakan, supaya azab tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Ini kuncinya. Hadirin, istighfar tidak saja dari dosa yang kita lakukan, tidak saja dari maksiat yang sudah kita kerjakan, tidak. Kalau itu wajib. Akan tetapi istighfar yang selama ini kita bangun malam sekarang sudah tidak lagi, ini perlu istighfar.
Yang selama ini kita selalu baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, ini sudah tidak lagi perlu istighfar. Kita baca selawat kadang bisa sekian kali, sekarang sudah tidak lagi. Ini perlu istighfar. Duha kita lakukan, puasa Senin Kamis kita lakukan, sekarang kita sudah jauh. Ini perlu istighfar. Apalagi maksiat dosa yang kita kerjakan. Ini kunci supaya kita terhindar dari azab dan bencana yang Allah turunkan kepada umat-umatnya Nabi Muhammad. Barulah lega Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai beristighfar sehingga dijauhkan dari azab, bencana, musibah yang sekarang ini sedang melanda di beberapa tempat. Belum turun hujan juga masih kekeringan. Ini perlu istighfar. Maka banyak yang melakukan sholat-sholat istisqa, mereka mendawamkan istighfar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba yang pandai beristighfar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.